Pak Niko ada di dalam, tanya Leka dengan senyuman ceria pada Citra. Ada, silahkan masuk saja. Keponakan tersayangnya nggak perlu izin dulu, ujar Citra terkekeh sembari mempersilahkan Leka menghampiri pintu. Oke, dengan langkah-langkah ringan, Leka mendekati pintu dan mengetuknya sebanyak 3 kali hingga terdengar suara kunci terbuka dari dalam. Citra sempat tersenyum melihat Leka menyembunyikan sebuah kotak di belakang punggungnya sebelum akhirnya Leka masuk ke dalam ruangan Niko. Hai, kamu sibuk? Niko yang tengah menunduk pada pekerjaannya pun langsung mendongakkan kepala saat mendengar suara lembut milik Leka. Love, sapa Niko terkejut. Kamu kesini, ada apa? Niko meletakkan bolpen dan menutup berkas di atas meja. Ia lantas berdiri untuk menghampiri sang istri. Nggak boleh memangnya, aku datang ke sini, tanya Leka pura-pura mengerucutkan bibirnya. Bukannya nggak boleh sayang, tubuh Leka seketika berada dalam pelukan Niko. Aku kaget aja, karena nggak biasanya kamu datang siang-siang begini, ucap lelaki itu seraya mengelus-elus kepala Leka bagian belakang, sedangkan sebelah tangan yang lain melingkari punggung Leka dengan erat. Leka tersenyum dan membawah kedua tangannya melingkari pinggang Niko dengan sama erat. Wajahnya terbenam di dada, seraya menghirup aroma tubuh Niko dalam-dalam. Kamu lagi banyak kerjaan yang? Tanya Leka pelan. Walaupun lagi banyak pekerjaan, aku akan menundanya kalau ada kamu di sini. Niko terkekeh. Waktuku banyak untuk kamu, tambah Niko sebelum mengecupi puncak kepala Leka yang beraroma floral. Aku tiba-tiba kangen, jadi aku makan siang lebih cepat. Leka mendongakkan kepala menatap Niko. Makanya aku gunakan waktu istirahatku ke sini untuk bertemu kamu, ucapnya terkekeh sebelum Niko menjepit bibir bawahnya dengan lembut berlangsung cukup lama. Mimpi apa Niko semalam? Niko yakin ini kali pertama mendengar Leka belak-belakan bilang rindu padanya. Benar-benar sesuatu yang luar biasa. Niko lantas mengakhiri itu, lalu menggesekkan ujung hidung mereka sebelum menempelkan dahi. Happy birthday, ucap Leka tersenyum dengan nafas sedikit terengah. Aku sudah menanti-nanti ini dari tadi. Aku kira kamu lupa. Suara Niko terdengar rendah. Mana hadiah untukku yang kemarin kamu tunjukkan? Persis kayak anak kecil. Mata Leka mengerling, lalu melonggarkan pelukan untuk memberi jarak antara mereka. Ini bukanlah, walau hadiah dari aku nggak seberapa, ucap Leka ragu. Niko tersenyum, lantas meraih benda dari tangan Leka. Sudah kubilang, Love, walau hadiahnya cuma permen 1 biji itu akan menjadi berharga kalau kamu yang kasih, ujar Niko sembari membuka pembungkus hadiah tersebut. Rupanya isi kotak kecil itu ialah 2 lembar tiket perjalanan dan 1 lembar kertas berisi tulisan tangan Leka. Honeymoon ke Swiss, tanya Niko tak percaya dengan mata berbinar-binar. Love, kamu serius ngajak aku honeymoon? Leka mengangguk dengan pipi yang tiba-tiba merona. Aneh ya, tanyanya meringis. Kamu tahu banget apa yang aku mau sayang, jemari Niko mengangkat dagu Leka dan Niko pun menunduk. Kamu mengajak kita honeymoon itu sesuatu yang sangat luar biasa. Aku jadi ingin kita cepat-cepat pergi dan menghabiskan waktu berdua. Leka memejamkan mata saat Niko kembali. Beberapa saat, selesaikan dulu urusan kita dengan papa dan kakek, baru kita berangkat honeymoon. Niko menghela nafas mendengarnya, padahal ingin menghabiskan waktu dengan Leka. Apa kamu sudah mengunci pintu dan bisa memastikan gak ada orang yang masuk, jemari Leka.
dibalut dengan kemeja slim fit lalu berakhir di ikatan dasi. Terang saja gerakan itu membuat Niko menelan ludah dengan susah payah. Tubuhnya seketika menegang. Pintunya sudah terkunci otomatis, ucap Niko tercekat saat tangan Leka. Dan aku bisa pastikan gak ada siapapun yang berani masuk ke sini. Cepat-cepat Niko menekan intercom. Citra, jangan biarkan siapapun masuk ke ruanganku. Bilang saja saya sedang tidak ada, ucap Niko yang membuat Leka terkekeh geli. Baik Pak, jangan khawatir, saut Citra sebelum sambungan terputus. Thanks babe, I love you, ucap Niko dengan nafas tersengat, lalu memberi kecupan di dahi Leka cukup lama. Ia membawa wanita itu duduk di sofa. Leka terkekeh lemah, lalu menyandarkan tubuhnya pada tubuh Niko. Kedua tangan Leka melingkari pinggang lelaki itu, sedangkan pipinya. Dan Niko pun balas memeluk istrinya itu, lalu kembali menegang saat dengan Leka yang masih dipenuhi keringat. Suara dering panggilan masuk terdengar dari ponsel Niko yang kebetulan ada di atas meja sofa. Tangan panjang lelaki itu segera mengambilnya, lalu mengangkat panggilan tersebut. Ya, ada apa? Pak, alatnya sudah kembali menyala dan memang masih bagus. Oh ya? Niko terkejut dan tak mampu menyembunyikan kening. Niko berkerut. Ada passwordnya Pak. Niko menyuruh orang yang membetulkan alat perekam itu untuk datang ke ruangannya. Dan disinilah dia sekarang. Orang itu menyerahkan alat tersebut pada Niko. Leka yang duduk di sebelah Niko pun ikut memperhatikan bagaimana alat itu bekerja di tangan suaminya. Ibu jari Niko menekan tombol power. Dalam sekejap mata layar kecil di bagian atasnya menyala terang. Lalu terdengar suara perempuan. Silahkan, ucapkan kata Sandi. Niko berpikir sesaat, mengingat-ingat tanggal kelahiran Bima, karena Niko pikir kebanyakan orang di dunia menggunakan tanggal lahir untuk kata Sandi, walau itu sangat tidak dianjurkan. 12 Januari 1950, ucap Niko. Maaf kata Sandi, Anda salah. Silahkan ulangi lagi. Bima Fernando. Kalimat Niko kembali tertolak. Niko kembali mengucapkan beberapa hal yang berhubungan dengan Bima, termasuk nama istri dan juga tanggal lahirnya. Namun semuanya ditolak oleh suara perempuan itu. Begitupun dengan nama dan tanggal lahir ayahnya. Niko menghela nafas. Apa datanya bisa dipindahkan ke komputer dan bisa dibuka? Tanya Niko menatap seorang lelaki di hadapannya. Tidak bisa Pak, datanya mungkin bisa dipindahkan, tapi harus memasukkan password saat rekamannya akan di-play. Lelaki itu menjawab ramah. Password? Lalu apa passwordnya? Geram Niko kesal sembari menyudah rambutnya kasar. Entah kenapa Niko merasa alat perekam ini bisa menjadi bukti kuat, tapi selalu saja ada batu kerikil yang membuat langkahnya tak berjalan mulus. Leka yang melihat Niko mulai emosi menjulurkan tangannya untuk mengusap punggung lelaki itu. Bisa dicoba kayak hobi kakek atau sesuatu yang disukai beliau mungkin, yang ujar Leka lembut. Niko menatap Leka dengan tatapan melunak. Melihat wajah Leka yang teduh, rupanya berhasil menurunkan emosi Niko yang mulai kalut. Baiklah, aku coba saran dari kamu loh. Niko kembali mengarahkan alat itu ke depan mulutnya dan mulai mengucapkan sederet hobi dan kesukaan Bima yang tak mungkin Niko lupakan sampai saat ini. Namun tidak ada satupun ucapannya yang diterima oleh alat tersebut. Feli, ayo mandi dulu sayang, seru Leka menghampiri Feli yang masih asyik bermain sepeda. Gak mau, aku maunya dimandiin sama papa, gak mau sama Bi Asri. Bibir Feli mengerucut gemas. Kalau gitu sama mama aja ya. Papa masih ada kerjaan nak.
bujuk Laika sambil berjalan mengejar sepeda anak itu. Ini udah mau malam loh, pokoknya aku mau sama papa, Ma. Laika menghela nafas. Sifat Feli tak jauh-jauh dari dia dan Niko. Keras kepala jika ada maunya seperti saat ini. Ya udah ayo, Feli dimandiin sama papa, ucap Niko yang baru saja datang dan berdiri di samping Laika seraya merangkul pundak ramping itu. Mainnya udahan ya, sekarang Feli mandi dulu. Ye, oke Pak. Feli tersenyum lebar lalu menghentikan kayuhan sepedanya. Laika mendongak untuk mempertemukan tatapannya dengan Niko yang udah gak apa-apa, biarin sama aku aja. Kamu kan masih ngurusin beberapa pekerjaan sama mikirin password itu kan, ujar Laika khawatir. Ia tak mau mengganggu konsentrasi suaminya. Niko merunduk untuk memberi kecupan di pipi Laika lembut. Tapi Feli adalah tanggung jawab aku juga, Love. Aku nggak mau Feli menganggap ayahnya lebih mementingkan pekerjaan daripada dia, ucap Niko menghela nafas. Sudah cukup waktu 5 tahun Feli beranggapan kayak begitu. Mendengarnya Laika tersenyum lembut. Ia menjulurkan tangan untuk mengusap rahang tegas milik Niko. Di mana lagi aku bisa menemukan lelaki seperti kamu, ucap Laika menggoda. Nggak ada, cuma aku satu-satunya, Niko berkata pongah, lalu meraih Feli ke dalam pangkuan yang berjalan ke arahnya. Laika terkekeh, lalu menatap punggung Niko yang telah berlalu menuju pintu ke dalam rumah. Di hadapan Laika, Niko tak pernah mengeluh untuk menunjukkan kelemahannya. Padahal Laika yakin perasaan lelaki itu sedang kacau di tengah-tengah tekanan yang dia alami. Niko mengisi bathtub di kamar mandi Feli dengan air hangat, lalu melepas yang melekat di tubuh anak itu dan dilanjutkan dengan menggelung rambut panjangnya di atas kepala. "Ah," panggil Feli saat anak itu sudah diselimuti dengan busa yang sangat tebal di dalam bathtub. "Iya sayang, kenapa?" Dengan telaten Niko menggosok punggung putrinya. "Di sekolah aku lagi latihan nyanyi loh Pak, aku mau nyanyiin lagu khusus untuk mama sama papa," celoteh Feli dengan ceria. "Oh ya? Memang untuk acara apa?" tanya Niko, pura-pura tidak tahu, padahal ia sudah mendengar dari guru kelas Feli bahwa bulan depan akan ada acara pentas seni. Pentas seni Pak. Pokoknya nanti mama sama papa harus datang lihat aku," ancam Feli dengan suara lucunya. Tangannya sibuk memainkan busa. Niko terkekeh. "Pasti dong, Vel. Papa sama mama pasti datang. Nggak mungkin papa melewatkan acara anak kesayangan papa ini." Sedangkan di pintu kamar mandi, Laika tampak terenyuh melihat pemandangan indah itu. Bahunya bersandar di kusen pintu seraya bersedekap dada, memperhatikan lelaki bertubuh kekar tengah memandikan seorang anak kecil. "Jangan terpesona begitu loh, nanti kamu makin jatuh cinta." Mata Laika mengerjap kala mendengar suara Niko yang tak melirik ke arahnya. Rupanya Niko telah menyadari kehadiran Laika. Laika lantas berdiam, seraya berjalan menenteng handuk. "Bagaimana aku nggak terpesona kalau sikapmu kayak begini?" ucapnya menggoda dengan senyuman termanisnya. Niko yang melihatnya pun tak kuasa untuk tidak menelan ludah. "Jangan menggoda aku di depan Feli, itu sama aja kamu sedang menyiksaku," bisik Niko di dekat telinga Laika saat ia akan membawa Feli ke shower box, membuat Laika terkekeh geli. Usai memandikan dan memakaikan pakaian pada Feli, Niko tak bisa kemana-mana karena ditahan oleh Feli untuk menemaninya belajar. Laika merasa hari ini Feli terlihat sangat manja pada Niko melebihi hari-hari sebelumnya. Hingga malam pun Feli merengek ingin tidur bertiga di kamar Laika, membuat kedua orang dewasa itu tak tega untuk menolak. Dan saat ini Niko tengah membacakan buku cerita sampai akhirnya Feli terlelap. Anak itu berbaring di ranjang di tengah-tengah antara Laika dan Niko. "Istirahatlah. Kamu kelihatan capek banget," ucap Laika pada Niko yang telah berpindah posisi ke belakang punggungnya. Tangan kokoh Niko memeluk pinggang Laika dan membenamkan wajah di puncak kepala perempuan itu.
Ini mau, ilah Niko bergumam dengan mata terpejam. Padahal bagaimana Niko bisa istirahat jika otaknya dipakai untuk terus memikirkan jalan keluar dari masalah yang sedang dia hadapi. Kamu tahu, kamu adalah ayah yang hebat. Leka memuji diiringi senyuman yang tak terlihat oleh Niko. Benarkah? Tapi aku merasa telah menjadi ayah yang gagal loh, gumam Niko lagi. Ia mengeratkan pelukannya dan mengecup pelipis Leka dengan lembut. Leka berbalik menghadap Niko. No, kamu gak seburuk itu yang, sanggah Leka berdecak lidah. Kamu hebat, kamu ayah dan suami yang luar biasa. Teruslah seperti itu. Leka membawa tangannya ke belakang kepala Niko dan memainkan rambutnya. Sesaat Leka lantas memejamkan mata, mulai membawa dirinya masuk ke alam bawah sadar dalam kehangatan pelukan lelaki itu. Have a nice dream, bisik Niko seraya menyusuri wajah Leka menggunakan jemari. Ia memandangi Leka, merekam setiap inci wajah cantik itu dalam memorinya. Usai kedua wanita itu terlelap dan mengecupi kening mereka bergantian, Niko beranjak dari tempat tidur, lantas masuk ke ruangan lain untuk kembali memecahkan teka-teki alat milik Bima tersebut dan memikirkan strategi yang lain untuk masalah yang sedang dia hadapi.